Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Labib Fardani, SSI MTI, dosen Prodi Teknologi Rekayasa Informatika Industri, Politeknik Negeri Madura. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang sebuah perkuliahan yang saya ampu pada Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Dalam prodi tersebut saya mengajar elektronika digital dan mikrokontroler. Itu adalah mata kuliah teori 2 SKS dan bersamaan dengan mata kuliah praktek digital dan mikrokontroler, yang mana mata kuliah teori dan praktek ini disajikan secara terpisah, namun masih dalam satu semester. Dan untuk kali ini yang akan saya jelaskan adalah mata kuliah teorinya. Mata kuliah teori ini diselenggarakan kepada mahasiswa semester 2, yang mana mahasiswa harus sudah menyelesaikan mata kuliah pemrograman dasar. Di pemrograman dasar, mereka mempelajari bahasa C dan penerapannya kepada mikrokontroler secara dasar. Dan di tahap ini mereka akan mempelajari secara lebih lanjut, sekaligus mereka juga dipelajari tentang dasar-dasar logika dan digital. Untuk pertemuan kali ini, kami akan menjelaskan tentang KAD nomor 10, yaitu mahasiswa mampu mengoperasikan aktuator kompleks melalui antarmuka pengguna dengan koneksi nirkabel. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, tak terasa ya kita sudah mencapai pertemuan ke-13 ya. Kita sudah mau UAS. Tapi coba saya refresh lagi dari sebenarnya tujuan kita kuliah ini apa ya? Tujuan kita kuliah tuh berdasarkan RPS-nya ya. Nah, kita itu punya CPL ini. Jadi CPL-nya adalah menguasai pengetahuan prosedural dan operasional kerja bengkel atau studio dan kegiatan laboratorium serta pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, di sini saya Ahmad Labib Fardani Faisal. Saya akan mengajar kalian mata kuliah elektronika digital dan mikrokontroler, di mana ini adalah terusan dari mata kuliah pemrograman dasar di semester 1 ya. Kalian juga akan ada mata kuliah praktikum elektronika digital dan mikrokontroler. Di sini 2 SKS, nanti praktikumnya juga 2 SKS ya. CPL-nya adalah bisa dibaca sendiri. Nah, menguasai pengetahuan prosedural dan operasional kerja bengkel atau studio dan kegiatan laboratorium serta pelaksanaan K3 ya. Dari CPL tersebut diturunkan ke beberapa CPMK. Yang pertama, menjelaskan prinsip dasar elektronika digital dalam konteks teknologi rekayasa otomasi, menginterpretasikan diagram rangkaian elektronika digital untuk aplikasi mikrokontroler, mengklasifikasi komponen utama dalam sistem mikrokontroler dan fungsinya. Kemudian memahami prosedur K3 dalam lab. Kemudian mengoperasikan perangkat mikro untuk pengontrolan robot lengan. Nah, nanti kita pakai robot lengan ini yang ada di lab. Ini saya bawa ke sini. Tapi nanti kalian percobanya di lab. Maksudnya biar familiar aja. Kayak apa sih robot lengannya? Nah, nanti seperti ini. Dan yang terakhir adalah menganalisis kesalahan umum dalam pengoperasian mikro. Ke-6 CPMK tadi ya, kita jabarkan ke dalam 12 KAD ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas banyak sekali KAD ya. Sampai sekarang ini masuk ke KAD 10 ya. Jadi 9 KAD sudah kita selesaikan. KAD 10 itu apa sih? Ya, KAD 10. Kita lihat KAD 10 di sini adalah mahasiswa mampu mengoperasikan aktuator kompleks ya melalui antarmuka pengguna dengan koneksi nirkabel. Saya tanya dulu ya. Saya refresh apa yang kita dapat dari minggu lalu. Aktuator itu apa? Ada yang tahu? Aktuator. Coba Rizky. Izin jawab Pak. Aktuator itu kayak
output dari perintah yang kita pakai di microcontroller itu Pak. Misal dipakai untuk menghidupkan solenoid valve, berarti solenoid valve itu si aktuatornya itu. Oke, ya betul sekali ya. Contoh aktuator adalah salah satunya solenoid valve. Oke. Ada yang lain kira-kira? Langsung siapa itu? Motor DC termasuk aktuator? Masuk ya, motor DC, dan kita di sini pakai yang namanya motor servo. Motor servo yang ini. Yang biru-biru ini adalah aktuator. Nama aktuatornya adalah motor servo ya. Di situ kita akan mengoperasikan aktuator kompleks. Berarti tidak cuma satu ya. Ada beberapa. Kalau di lengan robot ini ada 1, 2, 3, 4 aktuator. Ya, makanya saya bilang itu adalah aktuator kompleks karena ada beberapa ya. Kemudian melalui antarmuka pengguna. Antarmuka ini bahasa Indonesia dari user interface ya. User interface. Dari nanti kita buat user interface-nya. Dan koneksinya adalah nirkabel. Nirkabel apa maksudnya? Ya. Nirkabel itu berarti nggak pakai kabel Pak, seperti kayak misal pakai wifi, jaringan bluetooth gitu Pak. Ya, betul sekali. Nirkabel ya tanpa kabel. Kita bisa pakai wifi, bluetooth, bisa pakai infrared dan lain-lain. Tapi nanti kita di sini kita coba pakai bluetooth ya. Pengalaman kita nanti kita mau pakai bluetooth. Mungkin langsung aja ya. Saya absen dulu sebelumnya. Sebelumnya ada yang nggak masuk? Masuk semua ya? Masuk semua. Oke, masuk semua. Oke. Dan teman-teman kita jangan lupa bukunya dibaca ya. Ya, kita pakai buku ini. Nanti di UAS saya akan ngambil soal dari buku ini ya, Digital System Principle and Application yang dikarang oleh Neil Whitmer dan Tochi dan kawan-kawan ya. Saya harap kalian sudah baca semua. Oke. Jadi kita langsung ke kasus yang akan kita mau praktekkan nanti di mata kuliah praktek kita. Jadi ini mata kuliah teori untuk menunjang praktek. Jadi sebelum kita berpraktek, kita kenali dulu bagaimana kendali lengan robot dengan ESP32 dan Bluetooth ya. Nanti indikator penilaiannya dari kuliah ini kalian akan dapat menjelaskan arsitektur sistem, yaitu di mana ada hardware, ada firmware, dan ada user interface-nya. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa menerangkan alur data dari user interface ke aktuator. Jadi dari user interface itu kita pakai web, kita pakai website. Bagaimana perintah di website, apakah ada tombol gitu, nanti bisa menggerakkan servonya. Dari tombol dia menggerakkan servo-servo ini. Kemudian yang ketiga, kita mencoba menelaah kode. Kita coba menelaah bagaimana kita memprogram microcontroller ini agar bisa menggerakkan servonya ya. Jadi nanti kita apa aja yang kita butuhkan. Nah, ini kita teori dulu, nanti prakteknya menyusul ya. Kita butuh yang pertama adalah browser. Coba kalian buka Google Chrome. Buka Google Chrome, kalian ketik iot.poltera.ac.id/lengan. Nah, ini dia. /lengan, lengan.html ya. iot.poltera.ac.id/lengan.html. Ini adalah user interface tadi yang saya ngomong tadi ya. Ini adalah contoh user interface-nya. Jadi di situ kita ada berapa slider ini? Kita ada 4 ya. Ada 4.
Karena kenapa ada 4? Karena servonya ada 4 ya. Karena servonya ada 4, maka ada 4 slider. Oke, itu adalah yang pertama, browser. Yang kedua, kita perlu otak atau prosesornya. Kita pakai ini, yaitu ESP32. Dan yang terakhir, kita mau pakai aktuatornya. Ya. Jadi bagaimana nanti apa yang kita sentuh atau apa yang kita ubah di browser ini, kita akan menggerakkan lengan robot ini. Oke, di sini secara detail ya, kita ada 4 servo tadi ya, 4 servo SG90. Ini servo murah saja, karena robotnya juga kecil. Kemudian ini rangkanya dicetak pakai 3D print, dan ada catu daya 5 volt. Jadi dari power supply ya. Kalian bisa pakai charger HP atau mau pakai power supply eksternal yang kotak, yang penting 5 volt DC. Nah, lanjut ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Oke, kita lanjut ke prinsip kerja aktuatornya ya, servo. Servo itu apa sih? Servo itu sebenarnya motor biasa. Cuman kalau motor itu kita berputar 360 derajat terus menerus ya. Kalau servo itu terbatas. Biasanya berapa? Berapa Gi? 180 derajat. Nah ya, 180 derajat. Dari 0 sampai 180 derajat nggak bisa diterusin, patah. Dia harus balik lagi. Ya. Gimana caranya servonya itu mau ke 0 derajat misal? Servonya ke 0 derajat. Terus servonya kita set 50 derajat. Atau kita set 180 derajat, gimana caranya? Gimana? Di program itu. Oh ya, secara praktis memang ya dari program, semuanya bilangnya dari program ya. Tapi secara kita orang engineer ya, kita harus tahu programnya sebenarnya mengeluarkan apa ya. Ada yang dinamakan sinyal P. Nah, apa nih PWM? Pulse width. Nah, itu udah saya tahu sebuah ya. Pulse width modulation ya. Jadi kalau kita mau servo itu gerak ke sudut 0 derajat, PWM-nya kita kasih duty cycle-nya 0. 0 duty. Nah, apalagi tuh duty cycle-nya? Duty cycle tuh ini. Kalau desain di sini ya, duty cycle itu kalau sinyalnya seperti ini, oke, itu duty cycle-nya 50%. Kalau sinyalnya seperti di bawah, berarti 75%. Kalau yang di bawah lagi, itu 25% ya. Kira-kira kalau 50% duty cycle, sudut servonya berapa derajat? 90 ya? 90. Yang lain setuju? 50. Kenapa bisa? 50%, bukan 50 derajat ya. Karena kalau dia 180 derajat, ya, kalau 180 derajat, duty cycle-nya adalah 100%. Kalau 0 derajat, duty cycle-nya 0%. Nah, kalau duty cycle 50%, berarti ya ini, ya, pertengahannya. Gitu ya. Nah, kira-kira gimana bentuk duty cycle 0%? Bentuk duty cycle 0% gimana kira-kira? Ya gini ya. Nah, gitu ya. Kalau 100%, ya duty cycle-nya hampir tidak ada space-nya. Ya, kita lanjut ya.
Tadi servo sudah, sekarang kita bahas Bluetooth-nya. Nah, Bluetooth-nya itu sebenarnya kita ngirim yang namanya sinyal ya. Tapi gimana sinyalnya terbentuk ya? Sinyalnya itu mengandung istilahnya kode-kode ya di dalamnya itu. Dia membawa kode-kode. Kode-kode itu ada yang namanya service, karakteristik, sama value. Jadi kalau ini nih, ini mikro nih ya. Kemudian saya akan gerakkan pakai HP saya atau HP-nya Rizky tadi. Mana HP saya? Ya, saya mau gerakkan pakai HP. Nanti dari HP, Bluetooth-nya HP itu akan connect ke sini melalui sinyal Bluetooth. Dan juga nanti kode-kodenya akan dikirimkan via sinyal tadi. Nah, kodenya seperti ini. Jadi ada service, karakteristik, dan value. Nanti seperti apa kita detailnya di praktikum aja ya. Oke. Nah, sebenarnya yang kita kirim dari Bluetooth itu ke dalam mikro, kita mengirimkan pesan ya. Pesannya itu 1,90. Artinya adalah 1 itu servo pertama, 90 itu adalah derajatnya. Servo pertama kamu bergerak ke 90. Kalau misalkan servo keempat kamu bergerak ke 70, gimana pesannya? 4,70. Kira-kira ada gak servo 5? 5,100 gitu. Nah, kalau servonya ditambahin ya bisa ya. Oke. Saya kira paham sampai sini. Nah, 1,90 itu nanti masuk ke bagian yang namanya value-nya. Value-nya. Karakteristik service itu apa isinya? Dia adalah isinya adalah UUID. UUID itu ya seperti MAC address. MAC address di laptop banyak gitu ya. Itu yang menandakan Bluetooth itu punya nama. Misal kita connect ke Bluetooth, misal siapa yang punya Bluetooth? Orang ganteng gitu misalnya. Biasanya yang sering namain Bluetooth kayak gitu ada di sini ya? Ada. Nah. Nita cantik, nah tuh Bluetoothnya siapa nih? Biasanya gitu ya. Nah itu sebenarnya bentuknya adalah UUID. Kemudian ada next ya, data tadi 1,9. Hey, servo 1 kamu bergerak ke sudut 90. Itu ditangkap oleh SP32 ini. Ditangkap, kemudian diproseslah dia untuk menggerakkan servo dengan mengirimkan apa? Nah, ya, servo itu punya berapa kabel itu? 3 ya. Kabel pertama itu adalah VCC. Kabel kedua adalah GND. Kabel ketiga ini PWM. Ya. Yang oranye itu PWM. Yang oranye PWM, yang merah itu VCC, yang coklat ground. Ini sudah ya. Nah ini ya coba kalian lihat, nanti kita praktek ya. Kalau saya jelasin nanti pusing duluan kalian. Jadi di mikro itu ada void setup. Gunanya itu apa, Rizky? Void setup untuk apa? Integrasi awalnya pakai alamatnya. Ya setup awal ya. Dia dijalankan 1 kali ya. Dia setup servo, setup Bluetooth-nya, diinisiasi istilahnya. Kemudian ada void loop. Void loop itu apa? Itu event, kasih event. Void loop itu apa? Void loop itu seperti dijalankan berkali-kali. Ya, jalankan berkali-kali ya. Jadi di dalam void loop itu kita get value-nya di dalam ya. Kalau terhubung, kita get value-nya. Nanti kita pesannya apa? Misal pesannya tadi 1,90. Kita proses 1,90 tadi.
Di sini adalah proses perintah ya. Nah, kemudian gimana cara menerjemahkan perintah? Oke, tadi ada perintah misal 1,90. Maka komanya ada di mana? Kita temukan. Kemudian integer ID ini adalah di sebelah kiri koma. Kita dapat ID-nya. Sudutnya di sebelah kanan koma. Jadi kita ambil juga sudutnya berapa. Kemudian kita bikin constraint antara 0 sampai 190 karena tidak mungkin servo itu lebih dari 180. Kalau misalkan user iseng-iseng menginput 1000, nggak mungkin ya. Jadi kalau 1000 kita bataskan dia akan sama dengan 180. Kalau kita ketahuan sudutnya, maka kita proses. Ya, kalau ID-nya 1, maka servo 1 yang digerakkan. Kalau ID-nya 2, servo 2 digerakkan, dan seterusnya. Nah, nanti gimana antar mukanya? Nah, nanti ya, tadi sudah ditunjukkan kan sama saya? Ya, seperti ini. Servo 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, nanti kita mau demo langsung di praktikum ya. Kalau demo langsungnya nanti kita hubungkan ini kabel ini semua ke ini yang VCC, ini ground. Dari mana? Ini VCC-nya servo, ini ground-nya servo. Kemudian ada beberapa kabel untuk sinyal. Ini ke sinyalnya ke mana? Sinyalnya ke ESP32. Ya. Sinyal ESP32. Nanti kita coba di praktikum ya. Nah, sekarang latihan untuk minggu depan ya. Minggu depan kita kan sudah punya kelompok ya, 2 orang ya. 2 orang, 2 orang, 2 orang, 2 orang, 1 orang. Kamu 1 orang. Sendirian ya. Jadi kita ada 3 tugas. Yang pertama kita batasi rentang sudutnya ini. Yang tadi antara 0 sampai 180, kita ganti jadi 30 derajat sampai 120 derajat. Ya, tugas pertama. Kalian edit programnya. Tugas kedua, ada tombol preset. Tombol preset. Maksudnya adalah di user interface ini di user interface ini ya. Ini kan ada 4 servo. Dan cuma ada 1 tombol. Tambahkan 1 tombol lagi sehingga bisa langsung kalau diklik langsung ke 90. Tugas terakhir adalah rancanglah pick and plate. Jadi kalau sekarang dia diarahkan pakai slider tadi ya, kalian rancang sendiri, dia geraknya dari titik A ke titik B, ngambil, terus ngangkat ke titik C, lepas. Ya, itu perlu percobaan berkali-kali memang sih, tapi kalian biar jago ya. Oke. Jadi sebenarnya sangat simpel ya prosesnya. Dari jari kita kirim ke servo via ini protokol ID, sudut. Oke, sekarang saya mau demokan sesuatu ya. Cuman untuk koneksi ke robotnya kalian coba sendiri di lab. Ini user interface-nya dan ESP-nya nyala ya. Kalau saya hubungkan ini, nah maka akan ada ini lengan robot. Jadi ESP32-nya sudah memancarkan
Bluetooth dengan nama lengan robot. Nah, kita konekkan saja. Oke. Nah, kalau sini berarti sudah aktif ini. Kemudian kita coba cek di serial monitor ya. Enggak ada ini. Kita coba cek di serial monitor ya. Oke. Line terhubung ya. Kita coba perintahkan dia. Nah, jadi dari Bluetooth-nya laptop saya nih, dia memancarkan Bluetooth ke sini. Sama SP, pembacaannya diteruskan ke kabelnya, ke kabel ini dan tampil ke serial monitor ini. Jadi kalau saya geser ini atas ya, nah maka servo 2 bergerak ke 110, sesuai ya? Sesuai ya, Pak. Kemudian kalau capitnya, capit di servo 4. Ya, capit 110. Servo 3 ini, nah servo 3 berarti kiri kanan ya ini. Ini sudah sesuai. Cuman gimana cara menyambungkan ke sini? Ini kalian, tugas kalian nanti. Baik, Pak. Saya kira seperti itu ya pertemuan kali ini. Mungkin ada pertanyaan terakhir? Saya, Pak. Asik. Ya, monggo. Zayadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang cepat. Saya sebenarnya izin bertanya, Bapak. Ini kan dalam pembelajaran ini kan kita menggunakan servo, Bapak, yang putarannya itu terbatas sampai 180. Ya. Yang pertama itu kenapa di sini kita tidak pakai motor stepper, Pak? Yang putarannya itu mencapai 360 derajat, fleksibel, Pak, lebih fleksibel daripada servo. Ukurannya juga sama, Pak, ya 1/2 lah ukurannya, Pak. Ya. Gitu, Pak. Sudah ya. Terima kasih. Pertanyaan bagus. Kenapa gak pakai stepper? Beberapa lengan robot di industri itu ada yang pakai servo, juga ada yang pakai stepper. Tergantung kekuatannya. Stepper memang lebih banyak putarannya, tapi torsinya bisa jadi sering kalah sama servo. Kalau juga kalau stepper itu kita bisa lebih presisi dalam hal sudutnya. Ya, sudutnya kita bisa sekian, itu lebih presisi. Cuman memang bisa sih. Memang bisa ya. Mungkin kamu nanti di praktikum mau nyoba yang lain pakai stepper boleh. Yang lain pakai servo, kamu pakai stepper ya. Baik, Bapak. Oke. Mungkin sekian ya. Nah, kalau bisa kalian sambil coba di laptop kalian, buka Arduino-nya, kalian coba, kan sudah punya SP ya. Coba di rumah, coba pakai Bluetooth. Semakin banyak kalian mencoba, kalian akan semakin mahir. Karena teknik itu sebenarnya praktek ya, bukan cuma mendengarkan dari dosen saja. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi gambaran apa yang saya jelaskan di kelas dan bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa. Terima kasih juga kepada tim evaluator sertifikasi dosen 2026 dan juga Politeknik Negeri Madura yang selalu mensupport dosen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.